Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar info buat teman-teman, kalau misalkan ngerasa ini berisik, ini bukan hari Jumat ya. Pak Guru, ini ada kan di Olimpiade terakhir itu Indonesia tuh mendapatkan beberapa medali emas dari panjat tebing. Iya. Nah, minggu ini juga ada orang yang dapat medali emas di kejuaraan dunia panjat tebing. Pak Guru bisa tonton interviewnya. This is a yes, very happy. This is a 2 times I got gold medal. Before I'm not expect I get gold medal. Yes, I'm watching the competitor very fast. I say congratulations for the competitor athlete. Thank you so much for my team, my coach, and all people Indonesia. Actually, before I come to Krakow, I have any problem because my government not support us. Kok curhat? And now I hope government always support us to next competition. Oke. Yes. Tanggapannya dulu Pak Guru. Tanggapannya harus panjang ini, Boleh silakan. Karena ini ya, karena untuk cabang-cabang olahraga yang berprestasi aja, panjat tebing, olimpiade oke, angkat besi selalu oke. Tapi selalu kalah pamor dengan tanpa mengecilkan olahraga yang lain, sepak bola misalkan. Enggak, jadi gini nih, ini secara keseluruhan ya. Olahraga kita itu jadi ladang korupsi yang sangat besar bukan karena anggarannya besar, tapi justru karena tidak menjadi perhatian publik. Jadi kalau MBG misalkan, itu tuh kan jadi perhatian publik kan, makanya mereka tuh sangat berhati-hati. Nah, kalau korupsi di olahraga itu tuh levelnya terang-terangan, sangat terang-terangan. Jadi misal ada atlet gitu ya, yang juara tuh belum tentu yang diajukan. Yang juara tuh pasti orang dalam gitu. Itu ada juga sih sebenarnya. Itu tuh udah lumrah banget di olahraga di Indonesia gitu. Ya karena apa? Karena kita tuh memang tidak memandang olahraga sebagai perhatian gitu. Makanya coba cek misalkan ya, KONI. Itu tuh kan tukang olahraga kita ya. Iya, KOI itu khusus olimpiade, KONI itu. Nah, itu biasanya pejabatnya itu adalah purnawirawan, polisi atau tentara. Emang dikasih kayak gitu. Dan kita tuh nggak peduli lagi kalau misalkan MBG kan kita tuh langsung ribut gitu ya. Nah kalau tentara tuh polisi, tentara dari zaman dulu sampai sekarang, coba cek misalkan yang itu tuh bukan olahragawan. Saya tuh pernah bikin video di zaman dulu tuh, harusnya ya kalau yang jadi menteri olahraga tuh ya yang latarnya tuh olahraga, ya dia ngerti banget gitu. Bukan soal olahraganya tapi soal kompetisinya, soal administrasinya, soal manajemennya dan lain-lain. Soal gitu. kebutuhan atlet, Ya, soal kebutuhan atlet dan lain-lain gitu. Jadi misalkan orang kayak Aderai, Taufik Hidayat gitu ya, kemudian siapa lagi yang legend-legend olahraga Indonesia tuh. Nah orang macam itu tuh harusnya jadi menteri gitu. Tapi kita tuh enggak, ya, yang jadi KONI, yang jadi menteri itu biasanya adalah orang yang sisa orang yang karena kedekatan politik ya udah masukin aja ke situ gitu. Kebayang nggak sih pakar telematika jadi Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, yang olahraganya aja nggak tahu gitu. Tapi Indonesia tuh pernah kayak gitu dan terang-terangan aja dan nggak ada yang komplain gitu. Karena kita emang nggak peduli sama olahraga. Ketua PSSI juga waktu itu Pak. Ya PSSI. Sekarang kan jadi pebisnis kan Pak Erick Thohir. Nah itu semuanya tuh emang apa ya, olahraga, cabang-cabang olahraga, makanya atlet yang barusan curhat, terima kasih karena sudah ngomong gitu ya. Itu kayaknya bakal terima kasih udah terima kasih Teteh itu karena juga sudah ngomong, bahkan ngomongnya berarti di depan wartawan Inggris ya, wartawan asing berbahasa Inggris ya. Ya itu semua. Jadi kalau dirimu misalkan ya punya anak, nanti anaknya tuh udah jago main bola gitu, kemudian masuk ke sekolah-sekolah klub-klub yang kayak gitu ya, itu mungkin aja nggak dilanjut gitu, karena nanti biasanya kalah sama orang dalam gitu. Itu udah biasa banget gitu. Bahkan ada juga dancer cilik, dia juara dunia juga, aku tunjukin ke Pak Guru videonya, karena waktu itu mau disebut nih, ada dancer cilik juara dunia.
Nah, dia pertandingan dance. Hey, andai. Ya, kenapa ada Gibran di sini? Oke. Nah, di video ini banyak orang yang sangat ngebanggain dia, anak kecil ini karena wah anak ini membanggakan sekali, membanggakan Indonesia. Padahal dia juga ke kompetisi sana datang dengan biaya sendiri. Iya. Jadi Ya, pasti. di segala hal. Tapi ketika perhatian itu dapat, misalkan perhatian juara atau apapun, apresiasinya tuh kan seluruh warga ya, jadi bangga. Jadi seolah sebenarnya dia tuh mewakili diri sendiri nggak sih kalau misalkan kompetisi dunia nggak kepikiran mau ngebanggain Indonesia. Sebenarnya buat dirinya sendiri, tapi karena dia orang Indonesia, jadi orang-orang yang lainnya bangga. Itu yang menonjol, nggak disupport, apalagi yang nggak menonjol, yang sekedar untuk lomba terus nggak menang gitu. Iya, ya atlet di Indonesia mah kita mah memang sejak awal tuh tidak peduli sama olahraga gitu. Jadi kita tuh nggak peduli sama keterampilan. Nah ini kan saya tuh bikin video barusan ya. Nanti uploadnya kapan gitu. Nah tapi intinya gini, kalau kita main ke Cina gitu ya, di sana tuh ada sekolah-sekolah tuh sekolah yang khusus atlet gitu. Dan itu jumlahnya tuh banyak, setengahnya mungkin. Iya, dan kayaknya nggak sekolah reguler juga kalau nggak salah. Iya, jadi jadi ada yang fokus, tapi di sekolah-sekolah yang umum juga itu tuh ada latihan olahraganya tuh gila-gilaan. Karena apa? Karena gini nih, kita tuh ada orang yang sejak kecil tuh jago banget main bola. Itu tuh bukan didukung, tapi malah dimarahin. Kamu tuh atuh main futsal wae, atuh itu les bahasa Inggris kan gitu kan? Bener kan? Kita tuh gitu. Jadi olahraga cuma 2 jam pelajaran, seni lukis 2 jam pelajaran. Dan seni juga itu tuh seni lukis, seni gambar, seni nyanyi, apa segala rupa tuh dalam waktu 2 jam pelajaran gitu. Jadi pelajaran-pelajaran yang kita butuhkan itu apa? Untuk industri. Jadi kita tuh sekolah tuh tujuannya adalah untuk menjadi komoditas industri yang makanya nanti minimal lulusan SMA gitu, minimal lulus sekolah, tempat pekerjaan kita itu persyaratannya itu adalah lulusan SMA, lulusan S1 yang kayak gitu. Karena apa? Sekolah tuh bukan agar kita tuh jago di satu bidang yang kita cintai, tapi agar kita tuh bisa memenuhi kebutuhan industri. Jadi iya, yang tadi itu kalau di Cina, kalau misalkan nggak jago olahraga ya udah nggak usah masuk ke sekolah yang itu. Tapi kalau misalkan ada yang berketerampilan di situ ya di situ juga digeder gitu. Mau jadi ilmuwan, mau jadi apa, sesuai dengan bakat minatnya, digedernya di situ. Nah di Indonesia yang jago dance, di mana ada komoditas mengakomodasi sekolah itu mengakomodasi, nggak ada. Skateboard yang waktu SEA Games viral itu juga. Iya, skateboard. Coba Baraya main skateboard di sekolah. Boro-boro dibikinin lapangannya, main skateboard di sekolah aja pasti dimarahin gitu. Main di skatepark juga malah banyak anak-anak gitu kan. Nah, iya padahal itu tuh kan bakat gitu Baraya. Nah, jadi olahraga kita, seni kita itu memang diabaikan. Masih sampai sekarang nggak sih? Maksudnya kayak gini. Yang Pak Guru tadi sampaikan, aku sangat relate karena aku sangat suka banget olahraga, dan prestasi yang dapat di olahraga itu kayak tidak berarti kalau misalkan lu nggak dapat prestasi di sekolah secara akademik, jadi kayak nggak seimbang. Terus ada juga yang mengatakan bahwa atlet badminton yang mengatakan bahwa sebenarnya jadi atlet itu kalau dari awal niat jadi atlet, masa depan itu akan sangat cerah. akan sangat nggak jelas karena lu dari sekolah harus beneran ngabisin waktu dan lain-lain. Makanya kenapa yang badminton itu kebanyakan Chinese yang secara finansialnya oke dari awal. Karena selain waktu harus fokus, karena kan pasti perbandingannya 1:3, mungkin satu sekolah 3 latihan gitu waktu yang dia sampaikan. Jadi iya itulah. Berat juga ya, sebenarnya jadi atlet kayak dulu ada juga ya. Jadi makanya atlet di Indonesia itu berarti bakatnya jauh lebih baik daripada atlet-atlet luar. Karena kalau atlet Indonesia itu gak diakomodasi tapi bisa seperti itu, levelnya itu luar biasa sebenarnya. Makanya kalau misalkan
kita tuh adalah sebuah negara yang bangga ketika kita tuh jadi dijajah. Ya kayak misalkan gini, kan ada tuh yang cerita, saya lulus sekolah jadi tukang cilok, penghasilan 30 juta sebulan. Dari 30 juta sebulan itu tuh saya bisa menghidupi keluarga saya termasuk orang tua saya. Tapi orang tua saya yang dihidupi oleh saya nggak mau masang wajah saya itu di fotonya di ruang tamu. Karena apa? Karena nggak berseragam PNS. Yang berseragam PNS itulah yang dipajang. Nah, kenapa? Karena seragam PNS itu artinya apa? Kita tuh bangga diperbudak. Saya bukan ngejelekin PNS berarti dia tuh diperbudak. Cuman maksudnya yang kerjanya rutin, yang gajinya sudah pasti, itu tuh jauh lebih baik daripada orang yang berusaha sendiri tanpa sebuah kelembagaan. Dagang cilok itu kan berarti dia mandiri. Berarti dia tidak tergantung pada kelembagaan. Dagang cilok itu berarti apa? Dia tergantung pada kreativitasnya, pada keahliannya, pada dedikasinya dalam dagang cilok. Sedangkan jadi PNS, mau kerja sededikasi apapun gajinya sama, mau kerjanya malas-malasan kayak gimana pun gajinya sama, karena itu tergantung pada lembaga. Nah, yang mandiri itu tidak dihargai karena kita tuh butuh orang yang menjajah kita. Makanya sekolah, saya juga ngomong ini sekolah ya. Dirimu pernah belajar ekonomi kan? Iya. Sekolah di pelajaran ekonomi di sekolah itu bukan untuk dirimu jago untuk mengelola uang, tapi sekolah itu dijadikan, pelajaran ekonomi itu dijadikan cara agar dirimu itu cocok dalam komoditas industri. Kalau misalkan dirimu belajar ekonomi itu adalah agar dirimu jago ngurus duit, ya berarti nanti ada manajemen uang, ada manajemen utang, berarti nanti itu ada manajemen investasi, bagaimana berpenghasilan, bagaimana cara mengelola uang, bagaimana cara punya aset dan sebagainya. Itu kan yang harusnya diajarin itu kan. Nah, tapi kita belajar ekonomi itu enggak itu. Kita belajar ekonomi itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang disesuaikan dengan administrasi Iya, betul, industri. laporan keuangan. Kau kan 3 semester kuliah ekonomi. Iya kayak gitu. Nah makanya jadi kita tuh memang untuk industri. Nah karena kita untuk industri maka kita tuh nggak cocok untuk olahraga. Karena olahraga tuh di Indonesia bukan industri yang besar gitu. Terlebih olahraga itu kayak gunung es ya, yang kelihatan suksesnya satu, sedangkan yang